Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Seduh Kopi seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Pekan ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi rasanya sih sebetulnya Seduh Kopi selalu mendatangkan tamu yang luar biasa, betul nggak? Iya. Karena ini sudah sepekan 8 episode kita sudah tayang, maka yang berikutnya kita lanjutkan dari pembicaraan kita yang kemarin, ya, diskusi kita. Tapi biar lebih afdol, sebelum kita panjang lebar, boleh kita lepas masker dulu ya. Oh, boleh. Biar kelihatan cantiknya. Katanya tadi biar di jalan nggak tuker. Iya, benar. Siapanya siapa yang mau siapa, gitu kan? Baik. Mbak, ini apa kabar nih? Alhamdulillah sehat nih Bun. Berapa bulan kita nggak ketemu Bun? Sebetulnya sih baru 1 pekan. Dari episode ke-7 ke 8 Tapi berasa lama banget ya. Tapi berasanya sudah seperti 2 bulan. Seperti berbulan-bulan. Mbak, hari ini kayaknya ini spesial host. Iya berbeda ya. Biasanya kan polos gitu kan. Biasanya simple. Terus ini ada berbunga-bunga karena berarti hati saya sekarang lagi berbunga-bunga. Sesuai tamunya kayaknya. Betul. Sahabat Seduh Kopi, hari ini kami kedatangan Mbak Cherry. Lengkapnya beliau ini namanya Mbak Cherry Setiawinda. Setiawinda. Iya betul. Mbak Cherry Setiawinda. Saya panggilnya Mbak Cherry aja Iya. ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Mbak Cherry, sebetulnya tadi awal sih waktu pertama kali lihat ya kita kenalan, kayaknya apa nggak salah panggil tamu ya gitu. Karena kan dari kemarin kita berhubungan sama yang dekat-dekat dengan animal. Iya. Om Edot, ya kan, Mas, ya, Pak Rizky. Iya. Kan agak kalau yang sekarang lebih seger kayaknya. Iya. Makanya tapi nggak salah kan? Nah itu Iya dia. salah ya. Harusnya kan Iya, saya pikirnya kayaknya dari SPG atau yang biasanya kayak apa SPG ya, Makeup gitu. artist Iya, gitu ya. saya juga pikirnya kayak gitu. Biasanya dari kostumnya kan. Iya. Biasanya ketemunya di mata hati malahan. kita kenalan dulu nih. Iya. Mbak Cherry, boleh diceritakan profesi utamanya terakhir deh. Kalau panjang nanti jadi riwayat hidup ya. Iya benar. Jadi kurikulum vitae nanti jadinya. Kalau ini profesi Mbak Cherry sehari-harinya apa nih? Untuk saat ini sehari-hari saya lebih ke fokus ke pemeliharaan anjing. Khusus anjing Iya. Jadi awalnya itu memang saya dog lovers, pecinta anjing gitu. Awalnya kita pelihara anjing 1 pasang, 1 jenis begitu. Nah kemudian kita pelihara, ya tentunya dengan kasih sayang, dengan pemeliharaan yang memang sepatutnya seperti itu kita lakukan pemeliharaan dan dengan berjalannya sendiri dia akhirnya tiba-tiba lahiran gitu dan menghasilkan anak-anak yang bagus gitu. Itu pertama kali ya first itu punya anjing atau sebelumnya pernah merawat anjing? Sebelumnya sih saya ini basicnya dulu waktu kecil emang sudah bergaul dengan anjing karena nenek dulu punya 5 ekor anjing di rumah, jadi udah biasa lah. Udah biasa. Jadi, tapi untuk anjing yang biasa, yang ras lokal ya. Ya, ras lokal. Kayak kucing juga ya Mbak? Iya, Itu betul. ada yang anjing kampung gitu? Iya, benar. Terus ada anjing ras gitu Iya. ya? Manusia kan juga ada yang lokal, ada yang internasional. Ada yang bule, ada yang tingkat lokal ya. Kalau kita nih pakai manusia jadi lokal. Jadi memang sudah terbiasa dekat dengan anjing. Iya, dekat dengan anjing. Nah, kemudian pas sudah kita mengenal jauh ke ras, akhirnya yaitu tadi saya coba untuk beli 1 pasang 1 ekor mini pom. Awalnya saya beli itu, saya adopsi. Adopsinya dari mana? Adopsinya dari luar pulau. Oh, dari luar pulau. Karena kebetulan kalau di daerah Banjarmasin ini tidak ada yang ngebreeding, jadi saya adopsinya dari luar pulau. Itu kalau pengirimannya dari luar pulau gimana dia? Nah, kalau- Ada pendamping atau bagaimana? Tidak ada, jadi dia itu melewati karantina. Nah, jadi ada. Maksudnya di packing si anjing atau pengiriman anjing? Saya tak kebayang deh, Bari. Tak kebayang. Oke. Nanti diceritain ya. Iya. Karena masih bener-bener nggak kebayang ya. Kalau tanaman pernah, tapi kan tanaman kan bisa ditekuk-tekuk, Betul. bisa dilipat, Betul. daunnya dirapikan, Betul. tanahnya masih ada sedikit gitu ya pengalaman dari Iya. dari luar pulau.
tahu. Iya. Tapi kalau jenis anjing gitu Nah, atau gitu ya. kucing gitu ya, terpikirnya ada pendamping yang Itu ada jasanya kan, Bun? Oh, ada jasa. Ada jasa. Dan nanti mungkin episode yang berikutnya ya kita akan hadirkan bagaimana sih, karena gak semuanya orang itu paham bagaimana sih sebenarnya aturan main di karantina. Betul. Karena kan banyak nih mutasi anjing ataupun kucing dari dalam misalkan dari Banjarmasin ke Jawa atau sebaliknya kan. Nah itu yang benar-benar kita harus perhatikan banget, karena tanpa tahu itu kebanyakan orang-orang pasti akan meninggalkan hewan peliharaannya di sini karena takutnya ribet, padahal sebenarnya nggak ribet. Dan itu ada jasanya, Bu. Oh, jadi misalnya ada orang yang mau pindah keluar daerah nih, Betul, betul, supaya betul. semua keangkut Iya. beserta dengan peliharaannya gitu ya, ada jasanya. Ada jasa. Memang kadang-kadangnya kalau kita biar nggak ribet pindah, kan dititipin ya sama Iya. keluarga. Padahal kan dia sebenarnya sudah jadi anggota keluarga kita juga Betul. kan, kalau peliharaannya. Oh, ternyata ada ya. Ada Nah, jasanya. ini sekarang Mbak Cherry di awalnya dari situ tadi ya. Iya. Yang dua itu belum niat untuk breeding kan? Belum Belum awalnya ya? kita cuma hobi ya jatuhnya gitu, jadi kita pelihara aja gitu, dan akhirnya dengan berjalan waktu itu dia akhirnya bisa melahirkan, Beranak pinak ya? beranak pinak gitu. Sampai banyak kan? Yang awal itu 6 ekor, Anaknya 6. anaknya 6. Berarti jadi 8. Ya, Ibu. betul, 8. Jadi Pintar banget pengalian penambahan. Iya. Bisa baca sama mama. benar, jadi ada 8 ekor. Nah, di awal pemeliharaan itu kaget juga, karena kan kita emang nggak pernah terpikir untuk dilahirkan gitu. Dia kawin sendiri gitu, nggak ada. Kan biasanya anjing juga ada yang dibantu, dijokiin, nah kasarnya gitu. Dicomblangin. Iya, dicomblangin gitu. Nah kalau saya sendiri enggak, karena memang mereka alami aja gitu. Saya pelihara di rumah, mereka kawin sendiri dan lahiran gitu. Waktu itu beli rasnya ras murni atau Murni. itu sambung ya, berarti ada sambung ya. Waktu itu murni tapi non sambung. Oh gitu. Apa itu? Dia Dia dari dari informasi dari ini. Iya. Kalau di kucing itu yang bersertifikat kan kita kemarin adalah pedigree. Iya. Ada pedigree, ada yang non pet, ya kan. Ada yang bersertifikat, ada yang tidak bersertifikat. Tapi kalau untuk di anjing itu kita biasa menyebutnya bukan pedigree lagi, tetapi Iya. sambung. Sambung itu dia punya sertifikat, dan biasanya cirinya dia ada sertifikat atau enggak, dia bersertifikat atau enggak, itu di telinganya itu ada tatunya. Betul. Oh, ada tandanya. Ada catnya, ada Iya. cetak, Stempel, gitu. nomor seri. Nomor seri. Dengan nomor serinya. Iya. Oh gitu. Itu yang kalau di luar ya. kalau bersertifikat belinya dari Jawa. Tidak mesti juga sih, nggak harus di Jawa. Di mana-mana kalau misalkan dia kennelnya bersertifikat, dia bisa mengeluarkan itu yang Bisa. Mbak Cherry ya gitu. Cuma sementara ini di Banjarmasin memang belum ada sih. Gitu. Belum ada yang memberi atau Belum ada itu. yang kennel yang ini ya, yang breeder yang bersertifikat ya di sini ya. Iya, Saya aja. iya benar belum ada. Cuma kalau untuk daerah Kalteng ada sih. Sudah ya, Kak? Sudah ada, Pak. Pontianak juga. Itu jenis apa yang di Kalteng? Yang di Kalteng itu dia ras besar. Oh ya. Ras besar itu apa itu? Ras besar yang gede-gede mbak, yang kayak pitbull, kayak herder, rottweiler gitu, golden. Nah itu. Oh jadi kalau misalkan di kennel gitu, itu kalau di anjing kucing, kalau yang di kucing itu kan dia Persia khusus Persia gitu. Iya. Kalau yang di ini sambung itu, misalkan dia punya kennel sertifikat, pokoknya klasifikasinya cuma ras besar sama ras kecil aja. Tidak mesti harus berpatokan begitu. Jadi kalau kita aja sih maunya kita breeder aja, mau pegang anjing ras juga boleh, dimix digabung Dimix maksudnya juga. ya, Oh. digabung itu boleh pegang anjing besar juga, boleh pegang anjing kecil juga. Jadi terserah gitu feeling. Untuk sertifikatnya itu gimana? Untuk stempel dan sebagainya itu banyak. Saya belum begitu. Kalau untuk yang saat ini kebetulan saya sendiri baru gabung ya di anggota Persin gitu, tapi belum pernah sampai mengeluarkan sertifikat karena baru banget gitu. Jadi yang saya ketahui gitu info dari Persin pusat itu sekarang ada sistem microchip. Jadi anjing itu ditanamkan, ya di dalam kalau nggak salah di daerah tengkuk ini ya ditanamkan kayak chip gitu. Jadi kita kalau untuk mengetahui nomor serinya itu menyamakan dengan sertifikat tadi, itu ada kayak detektor begitu. Seperti kayak scan barcode. Iya. Ya, jadi keluar semua di Data-datanya. gitu disesuaikan nanti sama Sertifikatnya. Iya gitu berarti emang sesuai. Oke, kembali tadi ke profesi, berarti
Mbak Cherry sekarang benar-benar concernnya adalah di breeder gitu ya? Iya, karena udah pengalaman kan dari 2014 ya saya pelihara yang dua ekor tadi, dua ekor, plus 6 anaknya. Iya, akhirnya berjalan waktu sekarang udah bergabung dengan Perkin. Ada organisasinya juga Pak ya? Iya Ada. Apa Tapi itu? langsung pusat. Oh langsung Karena kebetulan di sini belum Iya. ada mungkin perusahaannya, Iya. kantornya ya. Iya. Belum ada. Tapi Mbak Cherry jadi anggota? Sudah. Jadi anggota. Kenapa Karena nggak bikin benar-benar- yang cabangan ini aja? Karena Biar benar-benar ada- sih mau ini sih, mau arah ke breeder yang profesional. Iya. Oh, Mbak Cherry-nya? Dengar-dengar sih. Oh. Karena memang memang di sini memang pertama pintar banget Mbak Cherry itu membaca peluang Bun. Benar. Gitu. Makanya beberapa saya berterima kasih ya ditemukan sama teman-teman dog lover tentunya yang awalnya dari dog lover terus benar-benar sekarang tuh yang menghasilkan banget gitu. Kayak Mbak Cherry sekarang kayak utama ya Mbak Cherry ya. Sekarang lebih maksudnya fokus. untuk bisnis Profesinya utamanya adalah iya. profesinya adalah di breeder maupun dia membantu memfasilitasi adopsi Oh, yang ingin mendapatkan itu dan itu bukan nggak serta-merta harus menganakan sendiri ya Mbak. Nggak. Saya kadang masih diambilkan dari Jawa sih. Iya, jadi saya ini dikatakan seller juga bisa. Iya. Jadi misalnya datang owner yang mau mencari jenis ras ini gitu, karena Dibantu ya? kebetulan di Banjarmasin tidak ada, saya bantu fasilitasi untuk ngambil di luar pulau. Karena itu tadi kalau misalnya mereka mengambil sendiri sih sebenarnya bisa gitu. Tapi banyak juga kendalanya penipuan nomor 1. Jadi itu paling hati-hati banget karena kita kan beli online ya, nggak bisa lihat barang gitu, nggak bisa menyentuh lah, akhirnya kan. Jadi cuma lihat dikasih foto dan video itu bagus banget buat penipuan gitu. Maksudnya buat penipu modalnya dia gitu, buat penipu kita di luar pulau begini gitu. Jadi itu sih yang paling membahayakan gitu, kerugian di kita gitu. Kerugiannya jadi banyak ya? Karena udah pengen nabung udah lama-lama Iya. kirim transfer akhirnya anjingnya datang kan. Itu mahalnya kisaran berapa kalau kita mau adopsi anjing itu? Bervariasi sih Mbak. Mulai dari berapa? Tergantung jenis yang diminta. Kalau untuk yang pom dan lagi rame ini berapa? Kalau pom sendiri itu ganti maharnya kita tergantung lagi ini setengah apa yang Sama aja, no. yang ada di kisaran 3,5 sampai 4 juta. 3,5 juta, bayang ya gitu. Ya, itu udah ongkir ya sama yang jasa tadi. Karena jasa tadi kita memang harus Ongkir bayar ya. kan. Iya, gitu. Baik, tahan dulu. Ini langsung Harus. ramai, langsung seru gitu. Iya. Saya kepingin tahu aja nanti kok bisa ya dari yang hanya dog lover terus tiba-tiba jadi, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung mau jadi berikan, nggak mudah juga Iya, kan. pasti. Tidak berawal dari yang si suami istrinya si anjing tadi Betul. beranak 6 terus Betul. langsung jadi leader Iya, gitu. betul. Tapi kita tahan dulu, kayaknya kita Siap. perlu ambil kopi dulu kan. Oke. Ambil kopi. Emang tadi udah pesan dulu? Enggak sih, jadi bisa dulu. Baik, Mbak Cherry, Iya. kita balik lagi ya, lanjutin yang tadi ya. Oke. Saya penasaran sih, kalau tadinya dog lover, terus berprofesi jadi breeder itu pasti ada proses ya. Ada. Boleh diceritain gimana kok jadinya berkeinginan untuk jadi breeder, karena sekilas aja tadi sekilas infonya nggak mudah loh itu. Iya. Iya. Jadi awalnya itu dari saya sendiri ya, itu merasa waktu mau ngadopsi anjing dari luar pulau gitu kan, kita udah transaksi. Biasanya kalau udah transaksi begitu dari pihak sana mereka udah pasangan. Jadi kalau udah di pihak Serahkan. karantina, ya pihak karantina yang jasa tadi itu udah kelanjutannya kita yang yang nanggung gitu. Kalau misalnya ada trouble, ada kendala gitu. Itu posisinya di sini? Masih di Jawa. Oh, masih di Jawa. Iya, masih di luar pulau gitu. Jadi di karantina itu kan dia udah serah terima tuh dari penjual, owner ke jasa. Nah setelah itu sudah tanggung jawab kita sebagai pembeli. Jadi dalam keadaan apapun itu anjing kita terima itu udah jadi Tanggung jawab pengadopsi. Iya, pengadopsi yang ada di sini, yang di luar pulau gitu. Nah kemudian setelah anjing datang ke tempat kita, itu kondisinya itu sakit ataupun itu kondisinya bermasalah begitu,
tiba-tiba kita harus terima gitu keadaannya, apapun gitu, yang apa terjadi. ya yang terjadi gitu. Nah saat itu saya mendapatkan pengalaman yang cukup pahit ya. Waktu itu mengadopsi anjing 1 ekor, umurnya 2 bulan. Ini termasuk yang tadi yang jantan betina tadi bukan? Bukan, Atau sebelumnya ya? sebelumnya. Oh sebelumnya. Saya ngadopsi sebelumnya yang berian itu, saya ngadopsi, akhirnya datang itu dalam keadaan lemes. Jadi kalau bahasanya kita ini head stroke ya. Iya. Jadi mungkin Apa, stres ini- atau bagaimana? ini Jadi gitu. dia lebih dalam pengiriman itu pasti banyak stresnya, Bun. Jadi dia itu kayak stres ya di kabin pesawat sebelum masuk ke pesawat ya kan. Terus kadang perlakuan dari serah terima dari owner sebelumnya ke jasa itu kan ada yang memperlakukan baik, ada yang tidak kan kayak gitu kan. Ada yang dikasih minum, ada yang enggak. Terus terkadang lebih baik dipuasakan dulu nih biar tidak pup atau tidak pipis nih di situ gitu kan. Nah disitulah kita yang tidak pernah tahu anjing itu dia batasannya itu sampai seberapa ya. Dia itu Seberapa kadang kemampuan dia dilaporkan, dihauskan. siap betul. Jadi bertahannya itu sampai seberapa. Oke mungkin ada yang 1 kali 24 jam aman kok anjing nggak makan gitu kan. Ya bagi dia yang udah biasa seperti itu ya. Tapi kan ada beberapa anjing yang enggak ya. Dan kebanyakan karena faktor itu tadi sih, transaksi dari owner. Mungkin kita kembali lagi ya untuk owner yang dia itu arahnya ke jual beli ya, mohon maaf kayak adopsi dan sebagainya. Itu kan nggak semuanya itu perhatian sama. Kalau mengerti iya Bun, gitu. Tapi tidak semua dia perhatian sama hewannya gitu. Terkadang dia ada yang money oriented, ya kan. Asal pokoknya anjing saya keluar deh gitu. Nah di situ ada dia itu di sana sakit diare nggak tahu, muntah juga nggak tahu, dia ada cacing, ada kutu dia juga nggak tahu kan itu. Dikirim habis itu dengan dia tingkat stresnya tinggi, gitu kan, dibawa ke sini udah lemes. Kejadian kebanyakan teman-teman yang ada di sini karena pasti akan kotor kan langsung dimandikan. Itu yang kita mohon maaf banget untuk teman-teman dog lover ataupun cat lover, itu yang benar-benar mending dihindari dulu untuk grooming anjing Anjing atau yang baru kucing datang. ya, betul. Iya. Karena itu udah ngedrop, abis itu dikasih seperti itu udah tambah ngedrop. Tambahnya. Makanya kalau kita ingat-ingat waktu episode kucing itu kalau dia lagi stres, hamil, sakit nggak boleh mandi. Benar. Karena ada kendala itu. Nah terus anjing yang tadi pertama dibawa sakit, kemudian gimana Mbak Jen? Berapa hari mas setelah hilangnya? Nggak berhari-hari mbak, langsung bisa Langsung? itu. Oh. Ya, jadi udah datang. Jadi nggak selama. Nggak selama. Aduh, sedih. Jadi kalau misalnya terima dari kargo itu langsung dead gitu? Iya, dia udah kayak stroke tadi, Iya. kayak mata melotot gitu. Iya. Gitu. Oh, kasihan Gitu. ya. Jadi kayak keluar ini ya, biasanya Aduh. lebih gitu. Terus kemudian dia agak keluar gitu, udah agak kolaps gitu. Itu waktu itu posisi Mbak Jen terimanya di mana? Dari Dari jasa kargo. Dari kargo. Di banyak Ambil di sini Bun. Iya. Biasanya pihak pengadopsi gitu kan, biasanya dia ngambil langsung ke kargo. Langsung ke kargo. Kargo. Waktu itu akhirnya matinya di kargo. Iya, Di saat sini saya belum terima. sempat dibawa pulang. Belum. Oh, sedih banget. Iya. Mungkin kemungkinan juga ya, namanya kita tidak tahu ya kendala di pesawat ya. Kemungkinan juga karena delay. Iya, delay. Karena kan kita nggak bisa memprediksi penerbangan ya, tepat Terus waktu. jenisnya anjing itu kalau dia dehidrasi dia bisa penting gitu sama. Iya benar. Sama kayak yang kucing lebih- juga. Kucing juga sama gitu, menjulurkan lidah, terengah-engah, itu stres atau kekurangan cairan, Iya. itu bisa. Gitu. Sama. Akhirnya satu kali jeda antara yang ada 1 ekor mati tadi dengan yang itu nggak kapok ya Pak Ciri? Nggak apa-apa sih, karena namanya kita apa ya? Oh, saya udah stres tuh. Iya. Pokoknya Akhirnya ya, saya stres. gara-gara kapok, Iya. akhirnya dia menghasilkan sekarang. Iya. Karena dia harus lebih hati-hati lagi. Jedanya Benar, setelah benar. yang satu ke suami istri, saya ngomongin suami Iya, istri, iya. kita jantan betina tadi yang sepasang berikutnya itu berapa lama? Pak Ciri? Mungkin saya agak trauma juga sih. Nah, iya sedikit kan, gitu kayak ya. gitu ya. Ya, cuman karena balik lagi di sini nggak ada yang memberikan fasilitas untuk anjing-anjing ras kan ya, hanya di luar pulau yang bisa memberikan itu. Jadi ya tetap saya
lebih ekstra hati-hati lagi. Yang pertama caranya biasanya kalau saya mau beli anjing, saya selalu koordinasi ke owner bagaimana keadaan dia sebelum kirim. Jadi saya biasanya komunikasi dulu gimana keadaan anjingnya sebelum kirim, boleh dong saya dikasih foto video aktivitas dia, kemudian foto dia, video dia saat dia makan gitu, dan juga foto dan video waktu dia pup. Jadi untuk mengetahui anjing itu sehat dari pupnya itu, jadi kita lihat di situ juga. Nah kemudian yang paling utama sih penanganan dia juga gitu. Jadi terkadang ada yang di luar pulau, kita kan biasanya pengiriman kargo itu di Surabaya biasanya. Kebanyakan ngambilnya dari Surabaya. Ya, kargonya lewat situ semua. Oh kargonya. Tapi sebenarnya kalau yang kita ngambil adopsi anjing dari bisa kota dari mana-mana, dari mana-mana. tapi kargonya sama lagi. Iya. Lebih cepat, lebih enak ya di daerah Juanda itu ya. Iya, nah, terus dan juga kargo juga udah terkenal untuk penanganan hewan itu, dia lumayan lah bagus gitu. Karantinanya. Gak begitu ribet ya. Iya, gak begitu ribet juga gitu. Jadi yang sudah proses sepasang tadi sudah pakai proses begitu ya, minta fotonya, Iya. videonya, Iya, lebih aktivitas detail. makan, Iya. aktivitas pupnya, Iya. karena memang hewan-hewan rata-rata memang dilihat dari Harus dilihat dari pupnya. pupnya. Iya. Tapi untuk sekarang berarti sudah ada kayak model relasi dong di sana. Iya, Jadi ya kan. banyak lah. Soalnya kalau tanpa relasi saya rasa juga walaupun nih ya kita minta foto, minta apa gitu ya, tanpa ikatan emosional yang bagus Betul. kita juga banyak kok dibohongin. Iya gitu. betul. Nggak sedikit juga sih Iya, Mbak, betul. sebelumnya kita punya relasi yang pokoknya kalau misalnya memang nggak bisa mengikuti alurnya permintaan kita seperti itu ya tidak bisa diteruskan. Tapi harus hubungan ya. Iya, harus hubungan karena memang itu sih yang paling utama gitu. Karena yang dibawa ini kan makhluk hidup gitu kan. Jadi memang harus kita benar-benar perhatian gitu. Oke, kembali lagi ke bisnis ya, berarti ya ke profesi Mbak Cherry gitu kan. Ini kan biasanya kalau misalkan ada orang mau adopsi anjing nih gitu kan, otomatis kan tahu dulu berapa nih budgetnya kan kayak gitu kan. Misalkan kisaran di 6 juta gitu. Itu biasanya gimana sistemnya? Mereka beliau DP dulu ke Mbak Cherry, setelah barang datang baru pelunasan, atau memang 100% harus masuk dulu ke Mbak Cherry, atau gimana nih? Oh, jadi sistemnya kalau di saya sih nggak begitu repot ya. Jadi kalau misalnya memang serius, DP itu suka-suka. Jadi dia misalnya menginginkan anjing seharga, tapi sih DP suka-suka itu jadi disesuaikan juga sih ya dengan harga anjingnya. Iya, iya nanti kalau pesannya yang belasan juta, Iya. 50.000 doang. iya. Terus kalau dia batal, saya kepikir nih, Iya. bagaimana ada ceritanya? Biasa. Kalau batal gimana? Dia sih begitu Mbak, sudah sering. Kadang-kadang ada juga yang Kalau begitu. tapi Yang seru katanya. Terus kalau yang gimana, batal ada yang adopsi nggak? mau nggak mau saya yang nanggung. itu dia. Kayaknya Mbak Cherry yang nampung dulu Iya, ya. saya rawat, saya pelihara dulu sambil saya carikan nanti owner yang baru. Seperti itu sih. Biasanya terkait pembatalan itu bukan karena fulus kan, tapi mungkin karena kondisi anjing kali ya. Atau gimana? Kebanyakan Kayaknya sih dulu juga pengaruh Iya. ya. Coba kan tadinya Kalau fulus kenapa jadi berani-berani adopsi? Iya, jadi kalau saya bilang sih berarti DP-nya jangan sedikit Mbak Cherry. iya sih. Karena itu kan menanggung ya. Resikonya gede loh soalnya, bener kan? Belum lagi nanti kalau ada apa-apa, maaf ya jadinya uangnya hilang. Misalnya ada apa-apa dengan anjingnya ternyata Itu gimana biasanya? Jadi seru nih kan kayak gitu. Jadi kan ini kayak model gimana ya, enak-enak sedep gitu kan. Iya. Misalnya resikonya lumayan gede. Iya, lumayan. kayak kopi kalau misalnya datang Iya. dengan dasar Oh, benar. Akhirnya terjebak dengan pembicaraan ini. Jadi anjing itu kan kalau sudah di DP gitu kan ya tiba-tiba dia cancel, terkadang ada sih berbagai macam masalah. Yang pertama bisa jadi di komunikasi, mereka yang mengadopsi mungkin dari si istri atau suami yang tidak sinkron, Setuju. ya tidak setuju, saling setuju, bisa saja dibatalkan. Oh, ini sama kayak konten kita yang kucing kan. Iya. Pertama itu adalah Keluarga. Betul. Betul. Karena kan dia ini hewan yang butuh perhatian, jadi tidak mungkin dong perhatian dari satu orang. Betul. Pasti dia perlu perhatian dari satu rumah lah setidaknya, karena kan namanya owner kan pasti akan ada kesibukan juga gitu. Jadi kan lebih enak dititipkan dengan orang rumah seperti itu. Mbak Cherry, kalau boleh tahu, ini kan sudah mulai
kali ke breedingnya itu 2014. Iya, awalnya pelihara awalnya di 2014. Tapi belum breeding. Belum, kan sambil jalan akhirnya melahirkan itu. Nah, Setahun 2 tahun ya. Ya, setelah saya yang mendapatkan anjing yang tadi yang mengadopsi dari luar pulau dan akhirnya dia mati hasil tadi, jadi saya kepikir nih, oh berarti resiko mengadopsi anjing dari luar pulau ini cukup lumayan ya, maksudnya pasti akan bikin kita trauma. Benar. Dan kemudian yang jelas Uang kita hilang. jelas itu nggak Secara materi. Iya, secara materi. Jadi saya pikir kasihan juga nih teman-teman yang next akan mengadopsi anjing, tapi akhirnya nanti nasibnya sama kayak saya nih gitu. Jadi akhirnya kepikir gitu, gimana kalau nggak saya aja yang breeding di sini gitu. Jadi saya coba fokus untuk belajar dan terus belajar. Di setiap kelahiran saya pelajarin kenapa ini anjing. Kalau misalnya kadang-kadang sih ada gagal juga. Jadi kadang-kadang belum tentu selalu sukses gitu. Jadi lahir itu bisa 5 ekor, tiba-tiba bisa Berhasilnya 3 ekor yang hidup gitu. Sama sih kayak anjing juga. Saya kepingin tahu sih sebetulnya lebih jauh ya tentang cara kerja breeder itu. Iya. Karena gini, kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan tapi sebetulnya bisa kita prediksi. Iya. Kalau saya pribadi, kenapa nggak kita buat SOP? Sama kayak waktu itu Om Edward butuh kucing ya. Jadi beliau sudah punya satu keluarga pengadopsi sudah harus A, B, C, D. Iya, harus Dua punya. harus punya tempat. Nah, nanti saya mau tahu di Mbak Ceni kira-kira ada nggak ya? Karena udah dikasih kode sama produser kita. Oh, siap. Terus minum kopi dulu, kasih Iya, gas siap. jeda dulu ya, habis ini kita ngobrol lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Mbak Rin. Ini pilihnya tadi Aksara. Ini saya getir. Getir kopi tapi kan. Getir. Saya memang pecinta kopi. Katanya tadi terjebaknya kepingin ngopi. Kok nggak pilih teh? Kopi. Ini kan kopi. Kopi jadi espresso yang original ya, single origin ini kelihatannya. Single Jadi origin. dia tanpa gula, tanpa apapun. Oh, Iya. Tapi enak Karena juga. saya udah manis Ibu, jadi nggak perlu ada tambahan. Oh, iya. Kalau Ibu bilang kurang manis ya. Ya kalau Ibu kurang manis jadi apa? Ini asam. Asam. Udah hidupnya kayak ikut asam. Dia kayak ada salted karamel gitu, Oh, jadi iya. ada gurih-gurih. Cuman karena ada espresso sama gula, jadinya pas banget. Kenapa? Ibu kepengen nggak tahu kenapa saya sekarang itu suka banget terjebak? Dulu itu aku senengnya karena namanya lucu ya terjebak gitu. Lama-lama aku bener-bener dijebak banget sama kopinya di Tadinya sini. nggak suka kopi yang Suka pahit. sih kopi memang suka. Cuma saya lebih seneng kata-katanya itu kan. Terus saya sering nih ke sini. Terus saya rasain oh iya enaknya. Oh iya. Akhirnya dia dijebak. Akhirnya dia dijebak. Benar. Iya. Oke, Ibu juga lah. Ya, kan kita saling menularkan. Oh iya sudah. Saling menularkan terjebak. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini tadi seru banget. Sampai di break juga kayaknya kita nggak mau berhenti diskusi soal anjing ini. Yang mengejutkannya adalah bahwa ternyata anjing itu lebih mudah penanganannya atau perawatannya dibandingkan kucing. Betul sih. Sedikit lebih mudah anjing dibandingkan kucing. Nah, sebelum ke sana, tadi kalau sudah dari tahun 2014 sampai ke tahun ini berarti sudah membantu kehidupan anjing gitu ya, sampai ratusan anjing. Iya. Betul ya. Nah, itu bisa diceritakan pengalamannya Mbak Jenny, suka dukanya apa aja, dan sekarang sudah punya tim kah di rumah atau sudah ada tempat khusus di rumah untuk breedingnya? Iya. Kalau misalnya atau kalau breeding itu kalau kemarin Om Edo kan ada tempat khusus. Iya. Nah, ini tempat Mbak Jenny kan nggak kebayang ya apa hanya lewat aja, karena ada yang diadopsi dari yang dipelihara oleh Mbak Jenny, Iya. ada juga yang membantu Iya. Yang cuma adopsi transit dari ya. transit. Ya. Jadi saya ini dikatakan seller juga ya. Jadi ngebantu gitu buat teman-teman yang mau adopsi anjing dari luar pulau. Jadi biasanya anjing luar pulau itu saya rawat dulu sebelum saya serahkan ke owner. Karena balik lagi dari yang saya ceritakan tadi, biasanya anjing yang datang ke tempat kita ini ke Banjarmasin dari luar pulau itu dia pasti akan stres.
Jadi dia memang benar-benar harus ditangani dengan orang-orang yang lebih tahu lah kondisi dia. Lebih intensif ya. Karena kebanyakan begini, setelah kita bisa aja sih kasihkan anjing yang baru dikirim dari luar pulau ke owner gitu. Tetapi terkadang saya beri edukasi seperti itu. Jadi anjing ini kan biasanya stres, jadi perlu sekali namanya bed rest gitu. Jadi kita mesti harus perhatikan makan dia, kemudian perhatikan juga kondisi dia. Jadi jangan terlalu excited ya, maksudnya kesenangan gitu. Karena kan biasanya nih Karena baru kan kemudian kesenangan gitu. Jadi anjingnya tuh diajak main, dibawa keluar gitu, dibawa ke taman gitu. Padahal bener-bener sih kelihatannya dia oke aja, fine aja sih, dia senang gitu, lari-lari gitu. Padahal kan Tapi lu di dalam tubuhnya dia itu kan kita nggak tahu dia itu sedang capek atau apa gitu. Nah, kalau dalam proses transit itu Mbak Cherry ada kesepakatan dengan misalnya gini ya, kebayangnya ketika ada sudah pengadop, kemudian diambil, ditangani oleh Mbak Cherry itu harus ada masa transit dulu di tempat Mbak Cherry atau langsung diserahkan? Nah itu tergantung pilihan dari si owner aja. Oh, nggak ada saran dari Mbak Cherry? Saran selalu ada dari saya kasih edukasi seperti itu. Saya biasanya kasih pilihan gitu. Terkadang ada yang maksa Mbak. Jadi kok nggak apa-apa Mbak, saya aja gini. Tapi saya kasih edukasi lagi gitu. Mbak, anjing setelah datang ini dia stres loh. Dia perlu bed rest loh. Jadi dia tuh perlu perhatian yang lebih dari Mbak gitu. Karena dia kan dari sana dari owner udah dilepas begitu, dia Perjalanan juga. Iya, sampai sini gue bingung. Ini suasana baru gitu kan. Jadi ya mesti harus kita benar-benar perhatikan gitu. Kalau Mbak kesibukannya di rumah full ya nggak masalah gitu. Takutnya Mbaknya juga ada kegiatan lain, mungkin kerja atau ada kegiatan lain yang mungkin memakan waktu di luar. Jadi anjing terlalu dibiarkan, akhirnya penanganan yang harusnya kita cepat gitu jadi lambat gitu. Maaf, ini Mbak Cherry ada punya SOP sendiri nggak dibuat? Misalnya gini, kalau misalnya ada, kenapa tidak dibuat aturan mainnya dari Mbak Cherry datangnya? Jadi si pengadop misalnya boleh di sini ada orang nyari anjing nih ya, Mbak Cherry saya mau dong bicara anjing, jelasin jenis ini makannya berapa, misalnya udah ada ya. Ini aturan mainnya. Sama kayak kita mengadopsi anak manusia itu loh. Dia mengadopsi anak itu kan ada nggak langsung kesepakatan gitu, betul, ada kesepakatan keluarga nggak gitu. Kalau memang perlu ibaratnya ada form biasanya itu lebih profesional maksud saya. Jadi lebih meminimalis kerugian baik di Mbak Cherry maupun di salah satu yang pencinta itu. Misal seperti ini ya, misalkan saya sama suami saya kepengen adopsi ini, saya udah seneng banget nih gitu kan. Tapi suami saya ternyata enggak. Yang dirugikan siapa? Saya sama Mbak Cherry loh, gitu kan. Saya udah kepingin banget, udah ngeliat unyu-unyu, ternyata datang-datang nggak dibolehin kan. Tapi juga anjingnya juga rugi loh. Iya benar, gitu. Lagian hatinya anjing itu lebih terombang-ambing ya, kayak model anak yang tidak itu loh, anak yang tidak dipanggil. Betul. Kasihan. Termasuk juga kalau saya katakan sih, kalau yang tadi udah kayaknya sih wajib ya bahwa keluarga baru sudah harus sepakat menerima. Iya, ada masalah. form. Tapi lebih lagi itu adalah masa transit. Jadi orang yang ingin mengadopsi harus menyetujui ketika anjing sampai di Banjarmasin di tangan Mbak Cherry minimal misalnya 2 pekan dan dia ya itu termasuk di situ Mbak Rin. Kalau saya udah jadi Mbak Cherry, ini sekedar masukan aja ya Mbak Cherry, karena kami juga punya kucing di rumah, jadi kebayang lah gimana. Sama yang ini ya Dun ya, mungkin saya nambahin, bagus sih. Saran kita biar kita sama-sama bisnis itu jalan ya, terus habis itu anjing juga punya kehidupan yang berkelanjutan di sini. Otomatis kita juga perlu yang menyiasati ya Bun ya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak duduk bareng kayak gini, otomatis dipikirkan sendiri kan juga mumet ya. Nah jadi mungkin ini sebatas masukan sih ya Mbak Cher gitu. Dan saya udah suka dengan Mbak Cherry dalam artian tanggung jawab sebagai seller itu nggak langsung lepas tangan. Jadi maksudnya dirawat duluan dan sebagainya. Terlepas kalau misalkan memang ada orang yang memaksa, itu ada form Pak. Jadi ada ibaratnya boleh ini diambil, tetapi kalau misalkan terjadi apa-apa tidak boleh menuntut. Benar. Nah kalau saya nggak mau Mbak Rin, kalau saya nggak mau gitu, pokoknya si keluarga baru harus mengikuti aturan main. Kalau nggak mau dari awal jangan bicara ini setelah anjing datang, bicaranya sebelum anjing datang. Karena nanti yang mungkin malah Mbak Cherry jadi harus mau nggak ikut aturan ini bahwa ada masa transit di tempat saya, jangan buru-buru di pinggir.
pindah, Iya. tapi di kami dulu. Nah nanti Iya. kalau ada vaksin dan sebagainya bisa ke dokter. Misalnya Tapi itu ditanya sebenarnya dokter. memang ada plus minus sih Bun ya. Iya. Plus minusnya seperti ini ya. Mungkin secara administrasi oke. Karena gini, tidak menutup kemungkinan walaupun di karantina di tempat Mbak Cherry pun gitu ya, itu juga Nggak masalah. itu dalam kondisi baik-baik aja. Betul ya Mbak Cherry gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan itu gimana itu harus jelas banget. Termasuk diantaranya adalah karena banyaknya heat stress yang ada di transportasi udara itu luar biasa banget ya. Iya. Saran dari saya sebagai dokter hewan adalah begitu datang itu tadi saran Mbak Cherry sudah oke banget, tidak boleh dimandikan, harus dikasih nutrisi yang bagus. Betul, Nutrisinya pun juga harus yang lembek-lembek dulu, nggak boleh yang kasar-kasar ya Mbak. Kembalikan energinya seperti apa? Oke, kasih yang manis-manis dulu. Iya. Mungkin madu dan sebagainya, salah satunya adalah menemui dokter yang manis gitu Betul. kan. Betul. Biar itu Saya nggak kayak gitu ya. sampai gitu kan. Jadi poin terpentingnya adalah nanti di situ ada disuntik stres, anti Iya, stres ya kan, stresnya itu. vitamin dan sebagainya. Begitu Mbak Cher gitu misalkan memang harus ada MOU, bukan MOU ya, dalam artian harus ada Kesepakatan, ada dokter komitmen. ya, maksudnya ada hubungan emosional Mbak Cherry dengan dokter, Iya. salah satu dokter atau salah dua, salah tiga, terserah monggo aja gitu. Yang penting sama-sama komen hatinya gitu. Jadi selama itu bisa memfasilitasi Mbak Cherry dalam artian konsultasi jam berapapun on call gitu. Iya, on call. Dok ini gimana dan sebagainya, dia gercep aja gitu Tapi kan. Mbak Cherry tahu kan yang dimaksud itu? Iya. Dokter yang selalu. Oh enggak. Ini ada Mbak Cherry kan. Jadi Sebelum sebelum disebutin nama saya. jadi memang begitu ya, sama kayak breeding kucing kemarin Iya. juga begitu. Ada kerjasama antara si pihak breeder breeding dengan dokter Iya, gitu. betul. Ini kan dokter ini bisa juga Ya, ada di salah kembali satu lagi tempat sebenarnya kerjasama. saya di awal selalu ditanyain ibu Mbak, sebenarnya saya itu cat lover atau dog lover. Saya lebih mencintai itu sebenarnya kalau misalkan saya nggak angkat teleponnya Mbak Cherry ya, itu bukan karena saya itu dog lover Mbak, tapi saya lebih menjaga perasaan Mbak Cherry. Iya. Karena di lover. Iya benar, tapi saya lebih menjaga perasaan. Oh, iya. Aduh gimana ya gitu. Kalau saya kebalikannya, saya lebih kepada si hewannya. Makanya nanti bayangkan, anjingnya sampai begini, kepikirannya anjingnya. Kalau yang dirugikan Mbak Cherry dan pihak keluarga baru, saya enggak, anjingnya juga termasuk yang Iya, dirugikan. iya, makanya dia langsung saya anjingnya iya ya anak yang tidak kayak anak terbuang gitu kan. Dia bukan dog lover atau cat lover. Iya. Kalau saya kan memang ada, kami Dan- cuma ada kucing. Dan ini ya Bun, anjing itu adalah hewan yang paling terasa banget. Betul. Dibandingkan Kucing. Iya. Saya senang banget curhat, bener-bener curhat itu bisanya dengan anjing sebenarnya. Kita ya kadang cuma di hati aja ya. Ada anjing galak kayak apapun, yang penting kita Langsung angkat. berbaiklah dengan saya. Iya. Cuma obatin. Iya, enggak ya. Katanya jadi pertama kali pengawal. Kucingnya Mbak Cherry bukan? Bukan. Oh, Beli anjingnya Mbak Cherry Kecil. mah anak-anak. Oh, Tapi kalau sudah yang Galak. rotor, yang pitbull Iya, gitu, iya. saya udah diem dulu. Berbaiklah dengan saya. Baca mantra aja ya. Jadi kan saya nggak mungkin ya curhatnya berbaiklah dengan saya gitu. Tapi dengan saya aja. Berbaiklah dengan saya cuma mau berarti ya. Oke. Gitu sih hatinya terlalu maklum gitu. Gitu sih. Jadi kalau sekarang di rumah ada anjing yang dirawat, yang yang bisa diambil oleh pengadopsi. Ada ini saat ini saya mau bawakan ini ke daerah Kalteng. Habis ini kita langsung nganter langsung. Oh, Oh iya, iya, gara-gara- ada sudah pesan. Sudah ini gara-gara memending pengiriman ke Kalteng itu gara-gara ngisi Sudah podcast kopi. kita sudah. Di Kalteng banyak peminat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Hampir 80% dari sana. Berarti kalau dari pengiriman Jawa ke Banjarmasin dulu, baru Iya. ke Kalteng, Iya. bukannya itu malah memanjangkan perjalanan, Iya. memperpanjang perjalanan? Iya, ya balik lagi saya bilang tadi kan yang saya ceritakan itu kita harus tangani dulu. Nah, tangani itu kita nggak butuh waktu kira-kira 4-5 hari. Jadi sebelum berangkat pun kita harus koordinasi dulu ke dokter biasanya kita suntikan anti stres tadi, kemudian Anti parasit ya, paling rajin gitu, Iya, rajin. cek kondisi gitu. Anjingnya sudah layak nggak dia untuk berangkat lagi gitu. Karena kan memang perlu butuh waktu ke daerah Palangkaraya 5 jaman ya. 5 jam lewat darat ya. Iya, Jangan lupa bawa minum Mbak Chen Iya, gitu. bawa minum. Setidaknya madu ya karena Iya, untuk madu. memulihkan energinya lagi
Iya. Kalau saya dengar-dengar ya, kalau dari kawan-kawan sih yang punya anjing itu, saya kan penggemarnya salah satu penulis nasional itu loh, kan punya anjingnya banyak tuh Mbak Dino, bahkan sudah kayak anak-anak benar gitu. Iya. Mereka makannya beda ya sama kucing. Anjing itu ada yang makan buah gitu. Iya, boleh. Jadi Ada makan juga yang sayur, ada cemilan. Ada yang vegan. Iya. Khusus VG ada. Kalau ownernya adalah VG, anjingnya juga VG. VG. Iya. Tapi makanan khusus dog ada. Ada. Yang instan juga. Ada. Yang siap saja, yang siap tinggal kita taruh. Iya, aja iya, gitu. sama aja dengan kucing. Sama ya. aja sih. Itu di tempat Mbak Ceri juga ada pelayanan itu. Maksudnya untuk Kalau breeder yang di tempatnya, maksudnya gini, anjing yang di tempatnya Mbak Ceri itu ada yang khusus spesifik nggak nih makanannya yang ini? Oh makanannya- iya, jadi gini, kalau datang dari luar pulau kan kadang ada owner yang membiasakan makanannya yang merek ini seperti itu. Ikutin dulu ya. Dilanjutkan. Ya mau tidak mau saya di sini sebagai penerima anjingnya itu saya harus menyediakan juga, karena nggak mungkin bisa anjing yang biasa makan itu saya kasih makanan yang lain karena dia pasti akan tambah stres. Iya, Mbak betul. Ceri, ini pertanyaan penting nih, Iya. penting bagi saya. Antara Mbak Ceri menjadi tempat transit Iya. dengan mengembangbiakan sendiri, Iya. kira-kira lebih senang yang mana? Dengan mana? Karena Lebih terlepas senang dari banyak loh Bun. Duitnya senang atau perasaannya? itu tadi terlepas dari materi yang datang, Iya, ya kan? oke. Kira-kira Kepuasan berarti, kira-kira yang kepuasan mana? batin. Kepuasannya kira-kira lebih yang mana nih berat yang Saya mana? kalau menerima titipan ya, maksudnya titipan. permintaan ya dari teman-teman di daerah untuk membeli luar pulau, saya sebenarnya merasa keberatan, merasa nggak enak aja gitu. Karena resiko yang pertama anjing yang datang itu kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Kemudian Walaupun sudah dengan wawancara detail, iya, kadang-kadang bisa aja sih gitu, keselip-selip gitu ya, Iya, karena betul. butuh yang banyak namanya penyakit-penyakit jamur gitu ya, Mbak. Orang-orangnya ya. Iya, orang-orangnya gitu. Jadi kita nggak bisa juga sih untuk sedetail itu sampai buka-buka menunya gitu kan, nggak akan bisa gitu. Jadi kebanyakan saya sih lebih menyarankan untuk sabar untuk membeli gitu, untuk yang membeli di daerah sini aja. menghadapi yang di daerah aja, Iya, ya. daerah aja gitu. Tapi terpenuhi nggak kira-kira yang diinginkan oleh Enggak, pasar? kalau saya pribadi ya, saya langsung sikat nih Mbak Ceri kalau Iya. bilang terpenuhi enggak. Nah. Banjarmasin ya, Bun, itu Banjarmasin yang masih benar-benar concern di anjing itu yang saya tahu Mbak Ceri. Iya. Dan itu produksi nggak mungkin harus ada yang Mbak Ceri kan betul Iya. kayak gitu. Jadi menyiasatinya Mbak Ceri adalah ya dengan kan nggak semuanya Selalu dia gitu. di breeding ya, di Iya. breeding tempatnya Mbak Ceri ya, mungkin jenis-jenis tertentu ya. Iya, punya tertentu. Begitu ini yang mau datengin apa Mbak ini jenis apa? Yang saya mau kirim ke Kalteng ini, ke Palangka, Alaskan. Nah, Alaskan itu Mbak Ceri nggak punya dan Masih mau mau. harus cari. Nggak bisa di ini juga nggak bisa di breedingkan di sini di tempat kita kira-kira. Gini ya. Misalnya gini Mbak Ceri ngadopsi 2 Iya. pasang ya kayak tadi ya, jenis itu tadi Alaskan. Iya. Nah, terus nanti di sini berapa lama dia mengembangbiakannya sampai betul-betul sehat, kemudian ada pengadopsi baru tuh kira-kira Itu kembali lagi ke permintaan anjing itu banyak variasi ya. Iya, banyak sekali. Saya nanti sudah membreedingkan di sini ternyata Alaskan bukan peminatnya Bukan cuma peminatnya. orang tertentu Iya. dan harganya mehong. Betul. Harganya mehong benar-benar. berapa sih? Ya, Ada 2 digit sudah. Oh. Itu padahal yang memang sambung ya. sambung. Sambung ya. Oh ya sambung. Tapi Alaskan ada yang nggak sambung memang. Ada. Ada. Oh, ada juga. Yang ini gitu. Kalau nggak sambung sebetulnya selundupan apa gimana sih tadi? Sebenarnya bukan selundupan sih, mungkin abah mamanya ada yang Nggak jelas sambung. ya dia. Cuma terkadang ada perkawinan yang menghasilkan hasil yang tidak bagus ya Mbak. Ya, ya. betul. Jadi artinya tidak bisa keluar lah sambung itu. Betul. Gitu. Ya, dari Jadi pakirnya itu Iya, nggak boleh ya. betul. Gitu sih. Tapi saya selalu diskusi sama Mbak Ceri waktu ketemu itu, saya selalu senang ya dalam artian ini mau dibawa kemana nih profesi Mbak Ceri? Saya selalu bilang gitu. Kalau Mbak Ceri itu benar-benar komit di sini, saya bilang ini peluang bagi Mbak Ceri. Di Kalimantan Selatan belum pernah, maksudnya dulu ada tapi paling cuma setahun 2 tahun cuma anak-anak kayak ayam. Saya bilang kayak gitu. Semua Mbak Ceri benar-benar kepingin bikin ini adalah profesi Mbak Ceri. Saya bilang oke nih kita sama-sama sharing nih di sini dan alhamdulillah sharing Mbak Ceri itu selalu take and give-nya itu oh ya oke, nggak yang dokter ini sotak atau apa gitu enggak. Jadi dalam artian Mbak Ceri ikat emosionalnya Iya. kayak gitu. Jadi yang diutamakan itu adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan klien. Benar. Kemarin ada yang kejadian itu yang meninggal. Iya. Harus ada sih sama Mbak Ceri. Iya, ada.
maksudnya ngambilnya lewat Mbak Cherry, Iya. dari keluarga baru. Iya. Itu langsung dibawa ke saya, dibawa ke saya itu belum saya tangani udah dead. nggak ada. Nah ternyata saya bilang kenapa seperti itu, Mbak Cherry sudah Kasih kasih tahu edukasi dan sebagainya, jangan dimandiin, jangan diiniin. Tapi ini ternyata nggak bandel ya. bandel mungkin karena itu Mana itu? karena lagi seneng-senengnya kayak gitu. Iya, Akhirnya excited. akhirnya dimandiin, akhirnya ya dia langsung kolak nggak karuan. Sebelum dimandiin itu ceritanya Vaksin dia, ya? awalnya dia vaksin, saya kasih info kalau vaksin itu minta tolong jangan diajak kemana-mana, jangan dimandikan. Istirahat ya. Istirahat lah, mereka di dalam kandang aja lah dulu gitu. Kalau mau main kan boleh, tapi sebentar. Jangan digendong-gendong, jangan terlalu aktivitasnya jangan terlalu tinggi lah gitu. Tapi yang saya dengar dia ajak naik sepeda sama anaknya. Terus dimandiin ya. Habis itu kota kan dimandiin. Aduh gini-gini bikin saya emosi. Iya, Jadi itu akhirnya tadi saya bilang aduh susah. tapi alhamdulillah karena saya di tengah ya posisinya, Iya. jadi si klien itu juga tidak menuntut ke Mbak Cherry, Iya. tapi Mbak Cherry pun gitu pun saking baiknya hati menawarkan gimana kalau saya ganti. Iya. Ya. Oh, dia orang begitu jangan dikasih lagi. Jadi alhamdulillah beliau tidak mungkin karena apa ya, mungkin ibu Merasa tahu gitu. merasa itu kesalahan saya, itu juga nggak, alhamdulillah si klien itu juga nggak serta-merta memanfaatkan Mbak Cherry. Oh Iya. yaudah deh aku ambil gitu, tapi beliau itu juga diskusi juga sama saya, Dok saya mau diganti ini sama Mbak Cherry ini. Iya. Oh ya udah sukanya yang mana gitu. Iya. Saya diganti nggak ya kasus ini? Enggak, Tapi kemarin Oh, iya. ya, jadi adopsi yang lain. ya adopsi anjing lain. Alhamdulillah beliau nurut dan sampai sekarang ya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Karena benar-benar kumulasi, ya, jadi Iya. wajar lah seperti itu. Cuma Tapi ya gini lah, kalau pemula itu kalau bandel tuh hanya jadi korban anjing lagi kan. Benar. Lagi itu yang Iya. emosi banget. padahal udah edukasi udah Ini bagian emosi ditutup dulu ya. Bahkan asli. Kita tahan dulu ya, ini makin seru. Terima Iya. kasih banyak ya. Jadi saya juga jadi banyak informasi yang bermanfaat soal Benar. anjing ini gitu. Benar. Nggak menyangka segitu ya. Walaupun sebetulnya beda antara kucing dengan anjing itu memang jelas sekali Iya. ya. Memang anjing itu seperti kayak lebih perasa Iya. ya, Lebih lebih kayak gitu. bondingnya dengan apa namanya tuannya Iya. lebih gitu. Kita tahan dulu karena tadi saya mau bilang ini tidak sekedar dokter tapi juga konsul. benar benar banget. Saya juga tempat curhatnya Tempat curhat. Baik ya Mbak Cherry, Mbak Rini, hari ini kita luar biasa ya obrolannya. Dan beda memang antara kucing dengan anjing, banyak hal-hal yang baru juga karena selama ini kami berkutatnya dengan kucing terus. Iya. Kalau anjing hanya melihat sekilas, membaca sekilas, tapi kalau ini langsung dengan pelakunya. Iya. Dan gak cukup kayaknya kalau cuma satu episode. Bener. Ini lagi asik-asik sama produser kita disuruh cut. Nah ini kan lagi prolognya Bun gitu. Nanti banyak bagaimana cara mandikan Benar. anjing dan sebagainya itu next ya. Biar ini kita ambilkannya itu di permukaan munculnya itu di permukaan sedikit-sedikit aja. Nanti gaungnya itu nanti ya Iya, gitu. iya. Biar pemirsa juga ini Bun juga penasaran. Iya, dapatnya nanti komplit gitu. Iya. Ternyata nggak cuma hanya sekedar suka, kepingin ya dengan Iya. memelihara anjing, tapi juga komitmen. Komitmen. Kemudian juga memang ada perasaan sayang ya dengan Ikatan. hewan, ada ikatan emosional dan yang penting sebetulnya juga ada cuannya. Iya, harus. Ternyata nggak semudah itu Iya. gitu. Untuk mengadopsi juga perlu uang, merawatnya juga, dan tentunya sih sebetulnya yang tidak terbayarkan dengan uang ya kasih sayang. Benar, kasih sayang. Iya, cuma dari saya. Berarti intinya komitmen kita sepakat di nomor 1 ya. Iya, nomor satu Komitmen harusnya nomor 1. Iya. Cuma nomor terakhir ya berarti ya. Iya. Ternyata bisa diganti tuh. Iya benar. Alhamdulillah nggak diganti, saya nggak setuju. Iya. Terima kasih Mbak Cherry untuk obrolan hari ini. Iya. Senang banget. Pokoknya alhamdulillah dapat informasi yang baru, wawasan baru. Bukan cuma buat saya, terlebih juga saya juga baru tahu kalau Mbak ini juga membuka konsultasi. Iya, Ini konsultasi. memang untuk pelayanan medis untuk hewannya. Kelihatannya saya lebih mahal biaya konsultasinya ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lain episode ya. Siap. Terima kasih atas kedatangannya. Baik sahabat Seduh Kopi, cukup sampai di sini untuk episode kita Breeding Anjing.
Untuk berikutnya kami janji akan menyajikan tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Dadah.